Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Al-Ajam. Ghassan bin Malik Al-Amiri tinggal cukup jauh dari kota Makkah. Kabilahnya memiliki kebiasaan memberikan persembahan atau kurban di depan berhalanya pada bulan Rajab. Pada suatu bulan Rajab, ketika Nabi SAW telah memulai mendakwahkan Islam, seorang lelaki bernama Isam datang ke berhala tersebut dan bersiap untuk menyembelih kurban sebagai persembahannya. Ketika tangannya mengangkat pedang untuk menyembelih, tiba-tiba muncul suara dari lubang berhala. "Wahai Isam, telah datang Islam, berhala tak lagi berguna, darah akan terlindungi dan kekerabatan akan tersambung, kebenaran akan segera tampak." Sejenak Isam tertegun, kemudian ia membatalkan persembahannya sambil berteriak gembira kepada kaumnya bahwa Rasul yang dinanti-nantikan tersebut telah datang. Ghassan yang sebenarnya pemilik dan pengelola berhala tersebut ikut gembira dengan kabar tersebut. Beberapa hari kemudian, masih di dalam bulan Rajab yang sama, seseorang bernama Tariq datang untuk melakukan persembahan yang sama seperti Isam. Ketika tangannya siap menyembelih kurban, di depan berhala tersebut muncul suatu suara dari lubang berhala itu. "Wahai Tariq, telah diutus Nabi yang jujur. Ia datang membawa wahyu dari Allah yang Maha Perkasa." Tariq membatalkan kurbannya dan berlari keluar dari tempat berhala tersebut. Peristiwa Tariq tersebut makin menguatkan kabar yang disampaikan oleh Isam sebelumnya. Dan Nabi SAW makin jadi pembicaraan di daerah yang jauh dari Makkah ini. Hanya saja, kalau di Makkah beliau banyak menerima penolakan, di sini beliau menjadi idola harapan dan penerimaan. 3 hari setelah peristiwa Tariq, Ghassan bin Malik yang merupakan salah satu pemuka kabilahnya berniat melakukan kurban di depan berhalanya. Peristiwa Isam dan Tariq berulang. Bahkan suara tersebut lebih tegas dan lantang keluar dari lubang berhala. "Wahai Ghassan bin Malik, telah datang kebenaran dari seorang Nabi dari Bani Hashim di Tihamah. Keselamatan bagi yang mendukungnya, penyesalan bagi yang mencelanya. Dia memberi petunjuk dan mengajak kepada kebaikan hingga hari kiamat." Setelah itu, berhala tersebut terangkat dan roboh tengkurap di depan Ghassan. Tidak ada alasan bagi Ghassan untuk tidak percaya akan hadirnya seorang Rasul. Apalagi kali ini jelas ditunjukkan kabilah dan tempatnya ia dibangkitkan. Dengan tekad yang bulat sekaligus dukungan dari kaumnya, ia akan menemui Nabi baru dari Bani Hashim yang berada di daerah perbukitan Tihamah tersebut. Ganasnya padang pasir yang membentang antara tempat tinggalnya dengan Tihamah di mana Makkah berada tidaklah menyurutkan langkahnya. Saat itu masih masa permulaan dakwah Islam. Nabi SAW sedang duduk bersama beberapa orang sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan kisah ini. Seorang penunggang unta yang tampak letih dan berdebu, pertanda ia telah melakukan perjalanan jauh di padang pasir, mendatangi kumpulan sahabat dan bertanya, "Manakah yang namanya Muhammad?" Mereka menunjukkan tempat Nabi SAW berada, dan Ghassan bin Malik Al-Amiri berkata kepada beliau, "Maukah engkau menjelaskan semua perintah Tuhanmu, atau aku yang akan menceritakan perintah-perintah berhalaku?" Maksud Ghassan adalah perintah berhala ketika membatalkan persembahan kurban dari Isam, Tariq dan dirinya sendiri. Nabi SAW tersenyum mendengar perkataan Ghassan dan bersabda, "Biarlah aku saja yang menjelaskan perintah-perintah Tuhanku." Mulailah Nabi SAW menjelaskan panjang lebar risalah Islam kepada Ghassan. Setelah cukup lama mendengarkan dengan khidmat penjelasan beliau, Ghassan berkata, "Saya adalah Ghassan bin Malik Al-Amiri. Saya mempunyai berhala. Setiap bulan Rajab, saya dan kaum saya melakukan persembahan kepadanya." Kemudian Ghassan menceritakan dengan terperinci peristiwa yang terjadi dengan berhalanya akhir-akhir ini, pengalaman Isam, Tariq, atau juga pengalamannya sendiri, sehingga berhala itu tumbang dengan sendirinya.
pada bulan Rajab. Setelah Ghassan selesai menceritakan kisahnya, Nabi SAW bertakbir. Para sahabat ikut bertakbir pula. Ghassan mengucap syahadat untuk memeluk Islam. Kemudian ia meminta izin Nabi SAW untuk melantunkan syair dan beliau mengizinkannya. Ghassan melantunkan syairnya. Kupacu langkah untuk sebuah pencarian dengan gundah gulana di dalam negeri yang berpasir, hanya untuk mendukung manusia sebagai pemimpin. Ku ikat sebuah tali, talimu dalam taliku, aku ikrarkan Allah Tuhan yang maha benar, yang esa. Inilah agamaku, terompahku bersama langkahku. Wallahu a'lam bishawab.